Rasman bersama Bang Hotman saat terjadi sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini tentunya ada beberapa poin yang harus kita kritisi ya. Yang pertama adalah Saudara Rasman adalah sebagai terdakwa, seharusnya dalam proses hukum acara itu tidak diperbolehkan ya, itu mendekati bahkan menyentuh saudara saksi korban, dalam hal ini adalah Bang Hotman ya. Ini ketentuan hukum acara pidana gitu loh. Dengan adanya kejadian seperti ini menjadi kerugian ya, dan atau ini menjadi masalah bagi Saudara Rasman sebagai terdakwa gitu loh. Dan ini seharusnya menjadi evaluasi besar bagi tim penasihat hukum ya yang membela mendampingi Saudara Rasman. Dengan adanya poin pertama tadi ya, ini tentunya juga menjadi kerugian bagi Saudara Rasman dalam hal apa? Dalam hal nantinya ketika majelis hakim ya menyiapkan dan atau menyampaikan pertimbangannya yang menjadi satu kesatuan amar putusan, ini menjadi catatan penting bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara pidananya ya, itulah perilaku dan perlakuan saudara terdakwa kepada pihak saksi korban dan juga dalam konteks di dalam pengadilan begitu loh. Nah, ini yang seharusnya menjadi concern bagi pihak tim penasihat hukum atas peristiwa yang terjadi seperti ini. Yang ketiga, ini juga menjadi masalah bagi internal di pengadilan dan juga tim jaksa penuntut umum ya. Seharusnya yang berkewajiban ya untuk melindungi saksi korban itu adalah tim jaksa penuntut umum ya. Ini juga menjadi otokritik bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Bila mana perkara-perkara hukum pidana ya yang memang membutuhkan banyak sekali ramai di media begitu ya. Ini seharusnya tim jaksa penuntut umum pun melihat materi manajemen resiko gitu loh dalam mengawal perkara ini. Mungkin berbeda dengan perkara-perkara hukum masyarakat lainnya yang memang tidak media daring lah, atau tidak selebriti atau tidak public figure gitu ya, atau bukan pejabat politik dan sebagainya, yang masyarakat umum biasa. Mungkin perlakuan tim jaksa penuntut umum dalam mendampingi dan membela atau menghadirkan dan juga menghadirkan saksi korban itu protapnya sederhana gitu loh. Tapi kalau seharusnya perkara-perkara yang memang media daring, ini tim jaksa penuntut umum dalam hal ini Kejari Jakarta Utara seharusnya menyiapkan manajemen resiko gitu loh. Yang akhirnya dalam kejadian ini kan terjadi gitu loh, kericuhan yang membuat presiden penegakan hukum di Indonesia jadi kurang baik gitu loh. Nah, ini 3 poin yang seharusnya menjadi concern kita dalam pembahasan gitu loh. Kemudian dalam konteks peristiwa yang terjadi akhirnya menjadi ricuh seperti ini dan menjadi keributan di ruang lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ini sebenarnya bisa juga menjadi perkara baru gitu loh. Apa poin perkara barunya? Karena Saudara Rasman sebagai terdakwa di dalam ruang sidang ya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu menghampiri bahkan menyentuh fisik ya, kontak fisik kepada saksi korban. Kenapa? Kita ini ada undang-undang perlindungan saksi dan korban gitu loh. Dengan peristiwa ini nih, kalau memang Saudara Rasman, Saudara Hotman ini akan membuka laporan ya dengan jaksa penuntut umum, maka ini menjadi perkara baru gitu loh. Menjadi perkara baru dan kembali lagi menjadi kerugian Saudara Rasman sebagai terdakwa gitu loh, dengan perkara barunya. Ya, kalau mungkin dalam konteks 207 ya KUHP pidana mengenai contempt of court gitu ya, mengenai ancaman penghinaan ya, di persidangan, tentunya perlu adanya lebih penelaahan analisis perkara bila mana memang akan disangkakan pasal itu ya. Tapi sejauh ini saya melihat karena ini selesai ya, majelis hakim ini sudah menutup perkara, menutup persidangan, kemudian majelis hakim meninggalkan ruang sidang,
maka terjadilah keributan. Jadi pasca penutupan majelis hakim bersidang, jadi saya melihat 207 terkait pasal penghinaan pengadilan ini, persidangan ini agak kurang cukup gitu ya, analisis saya secara pribadi. Tapi kalau misalkan saudara Hotman dengan jaksa penuntut umum ya, karena institusi negara yang mewakili dan melindungi korban, maka dia bisa membuka laporan, melakukan ini gitu loh, undang-undang pelindungan saksi dan korban. Ini menjadi perkara baru yang tadi saya sampaikan. Kemudian dengan peristiwa ini kembali lagi sebenarnya saudara Rasman terdakwa akan lebih dirugikan. Kenapa? Bisa saja dengan peristiwa ini ya akhirnya ya Kejari Jakarta Utara bersama tim jaksa penuntut umum yang nanti akan dibahas dengan Kasih Pidum, Kasih Intel sampai ke Kejari Jakarta Utara, itu akan menetapkan Rasman segera ditangkap untuk ditahan. Ini bisa dilakukan, bisa sekali dalam proses pidana gitu loh. Karena ini sudah pro justisia semuanya proses ini. Oleh karenanya ya saya melihat ini menjadi mungkin hal-hal baru lagi, bab baru lagi nih mengenai perkara yang tidak selesai dalam proses ricuh kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini jaksa bisa melakukan hal seperti itu, Mas. Ya tentunya ini kembali lagi menjadi kerugian bertambah untuk saudara Rasman sebagai terdakwa. Kemudian dengan peristiwa ini juga seperti di media sebelumnya saya sampaikan, saudara Hotman ini ternyata mengirimkan surat pengaduan sebagai saksi korban loh ini ya kepada Ketua Mahkamah Agung ya. Yang tentunya Mahkamah Agung akan merespon setiap pengaduan masyarakat. Yang akhirnya saya menganalisis Mahkamah Agung bersama Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau seluruh wilayah pengadilan yang ada di DKI Jakarta ini melakukan pemetaan dalam hal manajemen resiko gitu loh. Bisa saja mereka melakukan upaya hukum terkait ya pihak-pihak yang terjadi kericuhan ini. Bisa saja mereka melakukan tindakan ya, melakukan upaya hukum maksud saya seperti itu. Dan yang kembali lagi saya sampaikan, bisa juga majelis hakim meskipun permintaan dari tim penasihat hukum saudara Rasman sebagai terdakwa ini misalkan dipertimbangkan untuk diganti, ini juga tidak akan menutup peristiwa kemarin gitu loh. Justru mungkin saja yang tadi saya sampaikan di awal dan juga di media sebelumnya, ini menjadi pertimbangan khusus ya terkait perbuatan tidak terpuji, perbuatan tercela ya oleh terdakwa dalam proses di dalam ruang persidangan, terutama kepada saksi korban gitu loh. Ini bisa menjadi catatan penting menurut saya gitu loh, yang akhirnya kembali lagi untuk dapat merugikan pihak saudara Rasman sebagai terdakwa. Dan ya bisa juga penambahannya dalam majelis hakim menganalisis untuk memberikan ancaman maksimal. Ya, andaikan misalkan tuntutan jaksa sekian tahun gitu ya atau sekian bulan gitu ya, tetapi bisa saja dengan ancaman pasal yang disangkakan dalam undang-undang tadi itu dinaikkan, dimaksimalkan maksudnya. Contoh maksimal misalkan 7 tahun, 8 tahun. Bisa saja yang akhirnya majelis hakim yang baru nanti misalkan gitu ya, itu jadi memberikan ancaman yang maksimal untuk saudara Rasman sebagai terdakwa. Nah, sekali lagi, ini dalam peristiwa kemarin ini menjadi sebenarnya tidak menjadi momen pengujian fakta-fakta. Di dalam momen persidangan acara pidana, justru disitulah momen pembela atau penasihat hukum ya ataupun terdakwa, ini saya bicara secara mayoritas ya dalam perkara hukum di masyarakat kita di Indonesia, dalam konteks hukum acara pidana kita. Ketika kita sebagai terdakwa diduga, disangkakan ya melakukan perbuatan pidana, lalu kita menjadi tersangka, dinaikkan sidik, lalu kita ada upaya paksa misalkan ditangkap atau ditahan, dan atau misalkan tidak ditahan karena pertimbangan alasan subjektif dan objektif penyidik, baik tingkat Polri ya ataupun pihak tingkat jaksa seperti itu. Maka momen inilah ya dalam pembuktian saksi agenda di pengadilan dalam persidangan, itulah momen mengkantar semua, untuk melawan semua, untuk menjawab semua dengan bukti-bukti juga yang dimiliki oleh tim penasihat hukum gitu loh. Jadi perangnya kita ini gitu ya, pertempuran kita ini gitu ya, itu pertempuran yang cerdas, pertempuran intelektual gitu loh. Bukan hanya emosi di dalamnya gitu ya, reaktif di dalamnya, tetapi juga pertempuran
intelektual gitu loh. Inilah disitulah momen kadar ataupun tingkat level intelektual seseorang dalam menghadapi peristiwa sesuatu gitu loh. Nah ini yang seharusnya saya harapkan ya tim penasihat hukum saudara Rasman sebagai terdakwa ini betul-betul menyapa strategi yang cerdas gitu loh, yang dahsyat gitu ya, yang dimana saudara Rasman sebagai terdakwa ataupun tim penasihat hukumnya selalu menyampaikan di media, kami akan buktikan, kami akan sampaikan beberapa bukti-bukti yang bisa membuka semua fakta-fakta baru. Ini sebenarnya momennya gitu loh. Ini yang secara pribadi saya menyayangkan ya, padahal itu dalam momen agenda saksi pembuktian yang bisa dilakukan oleh tim penasihat hukum dalam membela si kliennya. Ini terjadi dalam masyarakat kita. Jurisprudensi yang terjadi ini banyak sekali yang akhirnya di fakta-fakta persidangan gitu ya, ini tidak terbukti, yang akhirnya hakim bisa memberikan putusan onslah bebas gitu loh, maka terdakwa ini bebas putusannya. Ini yang saya harapkan sebenarnya pertempuran itu. Jurisprudensi yang terjadi ini banyak sekali yang akhirnya di fakta-fakta persidangan gitu ya, ini tidak terbukti, yang akhirnya hakim bisa memberikan putusan onslah bebas gitu loh, maka terdakwa ini bebas putusannya. Ini yang saya harapkan sebenarnya pertempuran itu, pertempuran ya intelektual. Kenapa? Masing-masing ini pelapor, dalam hal ini saksi korban adalah saudara Hotman, itu adalah seorang advokat gitu ya, yang kami semua hormati sebagai rekan sejawat. Kemudian saudara Rasman pun adalah sebagai advokat. Tentunya disinilah ya masing-masing pihak bisa menguji gitu loh bukti-bukti hukum sesuai dengan hukum acara pidana ya yang berlaku di Indonesia. Kemudian saran dari peristiwa ini tentunya ya saya berharap ya rekan-rekan sejawat di seluruh wilayah hukum Indonesia bisa menahan diri, tentunya bisa menjaga etika. Kita sebagai advokat adalah pekerjaan dan profesi yang mulia, officium nobile, yang tentunya kita memiliki seragam penegak hukum gitu ya, punya seragam yang sama ya, tentunya pribadi-pribadi kita yang berbeda ya. Harapannya dengan seragam advokat itu kita menjadi pribadi yang mulia juga dalam melaksanakan tugas ya, dan tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya advokat di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan peristiwa ini bahwasannya ya ini menjadi level dari penilaian masyarakat kepada kita ya. Apakah peristiwa ini menjadi penilaian mayoritas baik kepada pribadi-pribadi seseorang, atau justru peristiwa ini menjadi penilaian kita nih tidak baik ya secara mayoritas masyarakat kepada kita pribadi-pribadi. Harapan saya, rekan-rekan sejawat yang saya cintai, yang saya hormati, ya peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menjaga etika, menjaga komitmen, ya menjaga marwah, ya kehormatan dan kemuliaan kita untuk membela masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia. Kemudian harapan saya juga peristiwa ini menjadi evaluasi total dalam manajemen risiko oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini kejaksaan, ya kemudian juga oleh pengadilan negeri ya setempat, pengadilan agama dan seterusnya, setingkat dan seterusnya. Ini untuk bisa memastikan ya pengamanan yang memang betul, mana perkara yang memang viral, perkara yang mungkin nasional, perkara yang mungkin banyak kepentingan umum di dalamnya atau menjadi atensi halayak ramai, ini untuk bisa dipastikan ya, untuk menetapkan manajemen risiko dalam soal pengamanan dari awal persidangan sampai akhir persidangan. Itu mungkin yang bisa saya berikan pemahaman kepada teman-teman semua. Terima kasih.